rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kami perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasan mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan adalah transfer persediaan antara perusahaan yang berafiliasi dalam satu grup usaha. Dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi ini harus dieliminasi karena grup dipandang sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Dalam teori entitas konsolidasi menjelaskan bahwa seluruh perusahaan dalam satu grup dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, laporan keuangan disusun seolah-olah hanya ada satu entitas saja. Seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari induk dan anak perusahaan digabungkan secara penuh atau dikonsolidasikan 100%. Oleh karena itu, transaksi antar perusahaan dianggap sebagai transaksi internal yang tidak boleh memengaruhi laba konsolidasi sebelum terjadi transaksi dengan pihak luar. Dalam laporan keuangan konsolidasian terdapat beberapa implikasi penting dari transaksi antar perusahaan. Yang pertama, kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Saldo dan transaksi perusahaan antar perusahaan harus dieliminasi. Penjualan dan harga pokok penjualan internal harus dieliminasi. Persediaan disajikan berdasarkan biaya historis grup, dan penyusunan laporan ini mengacu pada standar PSAK 65 atau IFRS 10. Konsep laba antar perusahaan. Laba antar perusahaan muncul dari transaksi persediaan yang terjadi dalam satu grup usaha. Terdapat dua jenis transaksi, yaitu downstream dari induk ke anak dan upstream dari anak ke induk. Laba dari transaksi ini belum boleh diakui jika barang belum dijual kepada pihak eksternal. Jika masih ada persediaan di akhir periode, maka laba tersebut disebut sebagai laba belum direalisasi dan harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan mengenai transaksi hilir atau downstream transaction. Transaksi hilir itu adalah transaksi penjualan persediaan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak yang masih berada dalam satu kelompok usaha. Meskipun perusahaan induk mencatat adanya penjualan dan laba tersebut belum dapat dianggap sebagai laba kelompok usaha apabila persediaannya masih berada dalam satu grup dan belum dijual kepada pihak eksternal. Oleh karena itu, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, transaksi penjualan beserta laba yang belum direalisasi harus dieliminasi agar tidak terjadi pengakuan laba yang terlalu besar. Slide selanjutnya. Tujuan jurnal eliminasi ada 3. Yang pertama, tadi menghilangkan transaksi internal antar perusahaan. Karena dalam laporan konsolidasi transaksi tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Yang kedua, untuk menghindari pengakuan pendapatan dan beban secara ganda. Yang ketiga, untuk menyesuaikan nilai persediaan agar kembali mencerminkan biaya historis kelompok usaha. Terdapat 2 jurnal eliminasi yang digunakan. Jurnal pertama adalah eliminasi penjualan, yaitu mendebit akun penjualan dan mengkredit harga pokok penjualan untuk menghapus transaksi jual beli antar perusahaan. Jurnal kedua adalah eliminasi laba yang belum direalisasi, mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Tujuannya adalah menghilangkan laba internal yang masih melekat pada persediaan yang belum dijual kepada pihak eksternal. Perlu diperhatikan, belum Kak, slide sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa jurnal eliminasi ini tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan induk maupun perusahaan anak. Jurnal tersebut hanya dibuat pada worksheet atau kertas kerja konsolidasi sebagai penyesuaian saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan contoh sederhana mengenai dampak transaksi hilir. Misalnya perusahaan induk menjual persediaan kepada perusahaan anak dengan harga jual 120 juta dari harga pokoknya 100 juta. Dari transaksi tersebut, perusahaan induk mencatat laba internal sebesar 20 juta.
Namun pada akhir periode ternyata 40% persediaan masih tersisa di perusahaan anak dan belum dijual ke pihak eksternal. Artinya masih terdapat laba yang belum direalisasi sebesar 40% dikali 20 juta yaitu 8 juta. Apabila laba tersebut tidak dieliminasi, maka akan terjadi beberapa dampak. Penjualan menjadi terlalu tinggi atau overstated, nilai persediaan juga menjadi overstated karena masih mengandung laba internal. Dan pada akhirnya laba konsolidasi juga akan menjadi overstated. Oleh karena itu, eliminasi laba belum direalisasi sangat penting agar laporan keuangan konsolidasi benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi kelompok usaha yang sebenarnya, bukan laba yang berasal dari transaksi dalam grup. Selanjutnya, pada transaksi downstream, perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak. Maka transaksi upstream justru perusahaan anak menjual persediaan kepada perusahaan induk. Karena penjualnya adalah perusahaan anak, maka laba dari transaksi tersebut dicatat terlebih dahulu di pembukuan perusahaan anak. Namun apabila barang tersebut masih berada dalam kelompok usaha atau belum dijual ke pihak eksternal, laba tersebut masih merupakan laba yang belum direalisasi, sehingga tetap harus dieliminasi. Perbedaan yang paling penting dibandingkan downstream adalah dampaknya terhadap non-controlling interest atau NCI. Karena laba berasal dari perusahaan anak, maka ketika laba tersebut dikurangi akibat eliminasi, laba perusahaan anak juga ikut berkurang. Akibatnya, bagian laba yang menjadi hak NCI juga ikut berubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi upstream mempengaruhi perhitungan laba dan alokasi NCI, sedangkan transaksi downstream tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beda dengan downstream ya, yang terjadi dari perusahaan induk kepada entitas anak, maka pada upstream ini transaksi justru terjadi dari entitas anak kepada perusahaan induk. Hal yang membedakan transaksi ini adalah adanya pengaruh terhadap kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Agar agar lebih mudah dipahami, kita gunakan ilustrasi pada slide ini. Misalnya, Budi itu diibaratkan sebagai perusahaan anak yang menjual es krim kepada ibu yang mewakili perusahaan induk. Walaupun Budi sudah menjual es krim kepada ibu, selama es krim tersebut belum dijual kepada pembeli di luar keluarga atau pihak eksternal, maka kelompok usaha sebelumnya sorry, maka kelompok usaha sebenarnya belum memperoleh laba. Dengan demikian, laba tersebut masih merupakan laba belum direalisasi dan harus dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasi. Setelah es krim tersebut dijual kepada pelanggan di luar kelompok usaha, barulah laba dianggap benar-benar terrealisasi dan dapat diakui dalam laporan keuangan grup. Sebelum membahas implikasinya, kita perlu mengenal dua metode umum yang digunakan dalam pencatatan investasi pada entitas anak, yaitu equity method dan cost method. Kedua metode ini memiliki cara pencatatan yang berbeda selama periode berjalan, namun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menghasilkan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan kondisi ekonomi grup. Dan perbedaan utamanya itu terletak pada proses pencatatan transaksi, bukan pada hasil akhir laporan keuangannya. Selanjutnya, pada slide ini dapat kita lihat persamaan dan perbedaan antara kedua metode tersebut. Persamaannya adalah keduanya sama-sama mengeliminasi data laba antar perusahaan dan pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan konsolidasian yang sama setelah seluruh jurnal eliminasi dilakukan. Nah, perbedaannya terletak pada proses pencatatannya. Equity method membutuhkan pencatatan yang lebih rinci selama periode berjalan, sehingga proses konsolidasinya itu menjadi lebih sederhana.
Sebaliknya, cost method itu lebih mudah dan dalam pencatatan sehari-hari, tetapi kita menyusun laporan konsolidasi diperlukan, sorry, tetapi ketika menyusun laporan konsolidasi diperlukan lebih banyak penyesuaian dan jurnal eliminasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan kedua metode ini hanya terletak pada proses pencatatan, sedangkan hasil akhir laporan keuangan konsolidasi tetap sama apabila seluruh prosedur konsolidasi telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasus downstream inventory transfer pada Astra Group. Jadi pada studi kasus ini, perusahaan publik di Indonesia umumnya tidak mengungkapkan rincian angka transaksi persediaan antara entitas secara detail. Kemudian laporan keuangan biasanya hanya mengungkapkan bahwa transaksi intragroup terjadi dan telah dieliminasi sesuai dengan PSAK 65 yang mana kini menjadi PSAK 110. Kemudian dalam studi kasus ini menggunakan ilustrasi transaksi antara entitas dalam Astra Group. Sebagai contoh, PT Astra Group Auto Parts menjual komponen otomotif kepada PT Serasi Auto Raya. Next, transaksi penjualan persediaan antar entitas. Dalam kesempatan ini eh, diambil contoh pada transaksi tanggal 1 Juli 2025, di mana PT Astra Auto Parts menjual komponen otomotif kepada PT Serasi Auto Raya. Adapun harga pokok persediaan yang terjadi antara transaksi tersebut adalah 80 miliar. Sementara harga jual antara perusahaan yang terjadi adalah 100 miliar. Jadi terdapat selisih 20 miliar di mana ini laba yang belum terrealisasi atau unrealized profit. Kalau digambarkan dalam bagan, kurang lebih seperti ini. PT Astra Auto Parts Tbk melakukan penjualan komponen sebesar 100 miliar kepada PT Serasi Auto Raya sebagai bagian dari grup. Kemudian berhasil dilakukan penjualan ke pihak eksternal senilai 75% dan menyisakan 25% sebagai persediaan tersisa. Jadi kondisi akhir tahun 2025, 75% persediaan telah dijual kepada pelanggan eksternal dan sisa 25% masih dianggap sebagai persediaan dalam grup. Selanjutnya, jadi perhitungan laba yang belum direalisasi antara lain yang pertama, adanya laba transaksi senilai 20 miliar. Dari 25 miliar tadi, terdapat persediaan sebesar 25%, sehingga menimbulkan laba belum terrealisasi sebesar 5 miliar. Jadi sebagai kesimpulan, laba sebesar 5 miliar belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian laba tersebut harus dieliminasi karena persediaan masih berada dalam kelompok usaha dan belum berhasil dijual. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kemudian setelah diketahui bahwa laba yang belum direalisasi sebesar 5 miliar dan harus dieliminasi, maka penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan jurnal untuk mengeliminasi atas penjualan antar perusahaan. Penjualan di bagian debit atas harga pokok penjualan di bagian kredit. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan jurnal pada tanggal 31 Desember 2025 untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi sejumlah 5 miliar yaitu harga pokok penjualan di bagian debit atas persediaan di bagian kredit. Next. Nah, kemudian pada tahun 2026, seluruh persediaan yang sebelumnya masih berada dalam grup telah dijual kepada pelanggan eksternal. Sehingga seluruh persediaan yang sebelumnya masih berada dalam grup telah dijual pada pelanggan eksternal. Kemudian laba yang sebelumnya ditangguhkan karena belum direalisasi, kini menjadi laba yang terrealisasi. Lalu sorry Kak, belum. Nah, lalu dibuatkan jurnal pembalikan yaitu saldo laba awal di bagian debit
atas harga pokok penjualan di bagian kredit. Next. Kemudian dampak transaksi antar perusahaan dalam konsolidasi. Dampak praktik akuntansi konsolidasi, perbedaan karakteristik antara downstream transaksi dan upstream transaksi itu mempengaruhi pihak yang menanggung dampak penangguhan laba belum terrealisasi. Pada transaksi downstream, seluruh penangguhan laba menjadi tanggung jawab induk perusahaan sehingga tidak mempengaruhi alokasi laba bersih NCI. Sebaliknya, pada transaksi upstream, laba semu melekat pada pembukuan entitas anak sehingga laba bersih terlapor anak harus dikurangi terlebih dahulu sebelum bagian laba NCI dialokasikan secara proporsional sesuai persentase kepemilikannya. Di sisi lain, perbedaan penggunaan fully adjusted equity method dan cost method oleh induk perusahaan lainnya mempengaruhi proses pencatatan internal dan tingkat kerumitan kertas kerja konsolidasi, di mana metode ekuitas menyelaraskan saldo laba induk dengan saldo laba konsolidasi. Namun kedua metode tersebut tetap menghasilkan angka akhir laporan keuangan konsolidasian yang sama. Next. Nah, kemudian kesimpulan laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep bahwa entitas induk dan entitas anak merupakan satu kesatuan ekonomi atau single economic entity. Pandangan ini sejalan dengan teori entitas sebagaimana diatur dalam PSAK 65, kini menjadi PSAK 110, yang menegaskan bahwa seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak dikonsolidasikan secara 100% penuh. Sementara kepentingan non-pengendali atau NCI disajikan sebagai komponen ekuitas kelompok usaha. Penerapan teori ini membawa implikasi krusial bahwa seluruh saldo transaksi internal serta laba atau rugi yang belum direalisasi akibat pertukaran persediaan intragroup harus dieliminasi secara penuh tanpa memandang presentasi kepemilikan induk. Hal ini bertujuan untuk memastikan nilai persediaan di neraca disajikan sebesar harga pokok historisnya dan mencegah pengakuan pendapatan ganda serta pembengkakan overstatement laba konsolidasian. Kemudian keberhasilan masih yang tadi Kak, masih yang sebelumnya Kak. Kemudian keberhasilan penyusunan laporan keuangan konsolidasian sangat bergantung pada pemahaman terhadap konsep dasar konsolidasi, ketelitian mengidentifikasi transaksi intragroup, serta penerapan jurnal eliminasi yang tepat agar laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi kelompok usaha sebagai satu entitas tunggal. Next, kemudian saran untuk praktik konsolidasi yang lebih efektif. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan kelompok usaha, disarankan untuk membangun sistem informasi akuntansi persediaan yang terintegrasi berbasis sistem perpetual yang mampu mengidentifikasi serta melacak margin laba intragroup secara otomatis guna mempermudah perhitungan laba belum direalisasi pada akhir periode. Selain itu, perusahaan induk direkomendasikan mengadopsi fully adjusted equity method dalam pembukuan internalnya agar nilai saldo laba induk selalu konsisten dengan saldo laba konsolidasian sehingga meminimalkan risiko kesalahan penyesuaian di akhir tahun. Kemudian bagi regulator dan pembuat standar akuntansi, mengingat rincian kuantitatif transaksi persediaan antar entitas jarang diungkapkan secara mendalam pada laporan keuangan publik, diharapkan adanya panduan tambahan untuk mendorong pengungkapan catatan atas laporan keuangan yang lebih transparan mengenai margin dan nilai eliminasi transaksi intragroup yang material. Sementara selanjutnya bagi akademisi dan mahasiswa, pemahaman mengenai konsolidasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada konsep teoritis, tetapi juga diimbangi dengan latihan penyusunan jurnal eliminasi dan kertas kerja konsolidasi pada berbagai jenis transaksi yang lebih kompleks, seperti transaksi hulu dengan alokasi NCI, transaksi aset tetap,
dividen, serta perlakuan pajak tangguhan yang timbul akibat eliminasi laba antar perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami membuka 3 kesempatan pertanyaan bagi rekan-rekan sekalian. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya, Kak. Baik, Kak Iza ya. Silakan, Kak Iza. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Iza, izin menanyakan ini, Kak. Tadi dijelaskan bahwa transaksi persediaan antar perusahaan terbagi menjadi downstream dan upstream. Yang ingin saya tanyakan, mengapa transaksi upstream, anak ke induk, mempengaruhi alokasi laba kepentingan non-pengendali atau NCI, sedangkan transaksi downstream, induk ke anak tidak mempengaruhinya. Nah, mohon penjelasannya ya, Kak. Baik, pertanyaan dari Kak Iza ya. Tadi mengenai dampak arus transaksi terhadap NCI ya. Baik, mungkin bisa dijawab dari Kak Yosi. Dipersilakan, Kak Yosi. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Iza. Apa namanya? Perbedaan utama terletak pada entitas mana yang mencatat laba internal tersebut dalam pembukuannya. Kalau pada transaksi downstream dari induk ke anak, laba atas penjualan persediaan dicatat oleh perusahaan induk karena induk dimiliki 100% oleh pemegang saham pengendali. Maka seluruh laba belum direalisasi atau unrealized profit ditanggung oleh induk. Hal ini tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas atau NCI di entitas anak. Sedangkan pada transaksi upstream, transaksi dari anak ke induk, laba dicatat dalam pembukuan perusahaan anak. Jika barang belum dijual dari anak ke pihak luar, laba tersebut masih mengandung unrealized profit karena NCI memiliki porsi kepemilikan di perusahaan anak misalnya 20%, maka NCI hanya berhak atas laba anak yang sudah terrealisasi secara konsolidasi. Sesuai contoh di slide kami, misalnya laba perusahaan anak 100 juta dan terdapat unrealized profit transaksi upstream sebesar 20 juta. Laba anak harus disesuaikan dulu. 100 juta dikurangi dengan 20 juta. Hasilnya 80 juta. Bagian NCI yang 20% dihitung dari laba yang telah disesuaikan tadi yang 80 juta. Jadi 20% dikali 80 juta. Hasilnya 16 juta. Jadi porsi NCI ini diperhitungkan setelah laba entitas anak dibersihkan dari laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Seperti itu, Kak. Apakah sudah terjawab, Kak? Baik, terima kasih Kak Yosi. Sudah jelas. Baik, terima kasih Kak Iza ya atas pertanyaannya. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Kak. Oh ya, baik. Dari Kak Ilma ya. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ilma izin bertanya. Kan pada studi kasus Astra Group atau PT Astra Autopart itu ke PT Serasi Auto Raya di tahun 2025 terdapat laba belum terrealisasi sebesar 5 miliar dari 25% persediaan yang tersisa di grup. Pertanyaan saya, bagaimana perlakuan akuntansi dan jurnal eliminasi pada tahun 2026 ketika sisa persediaan 25% tersebut akhirnya berhasil dijual seluruhnya kepada pelanggan eksternal? Itu gimana, Kak? Ya, terima kasih Kak Irma atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya mengenai mekanisme pengakuan laba tertangguh di tahun berikutnya. Ini Ya, akan dijelaskan oleh Kak Binsar ya tadi Kak ya. Silakan Kak Binsar. Baik, boleh. Terima kasih. Jadi atas pertanyaan tadi kan bagaimana jika 25% persediaannya tadi itu berhasil terjual
Terus bagaimana perlakuan jurnalnya di tahun 2026? Mungkin coba saya jawab. Jika pada akhir tahun 2025 laba sebesar 5 miliar tadi bisa dicatatkan dengan jurnal pada posisi debit terdapat harga pokok penjualan senilai 5 miliar seperti yang ditampilkan. Kemudian pada posisi kredit terdapat persediaan senilai 5 miliar juga. Terus pada tahun 2026 sisa 25 persediaan tersebut dijual ke pelanggan eksternal sehingga labanya jadi terrealisasi menjadi realized profit. Karena pembukuan tahun 2005 sudah selesai dan ditutup, maka lembar kerja konsolidasi tahun 2026 dibuat jurnal pembalikan atau penyesuaian konsolidasi. Dengan posisi jurnal, saldo laba awal berada pada posisi debit senilai 5 miliar, kemudian pada posisi kredit terdapat harga pokok penjualan senilai 5 miliar. Sehingga debit ke saldo laba awal dilakukan untuk menyesuaikan saldo laba induk atau anak periode sebelumnya, sedangkan kredit ke harga pokok penjualan untuk menurunkan nilai HPP konsolidasi tahun 2026. Sehingga laba 5 miliar tadi diakui secara resmi pada laporan tahun 2026. Bagaimana, Artinya Kak? artinya laba tersebut tidak hilang ya Kak, melainkan hanya bergeser pada periode pengakuannya ke saat terjadi penjualan eksternal kah? Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita jelaskan lagi, prinsip dasarnya terdiri dari teori entitas konsolidasi, di mana menunda pengakuan laba hingga barang benar-benar keluar dari grup ke pihak eksternal. Ya, baik Seperti Kak. itu kira-kira, Kak. Ya Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ilma. Kemudian kita beralih ya ke pertanyaan terakhir. Mungkin yang ada yang mau bertanya, kakak? Izin Kak, boleh Kak? Oh ya, Kak Aditya ya. Silakan Kak Aditya. Makasih Kak. Saya ingin bertanya, di dalam slide kan dipaparkan antara equity method dan cost method. Pertanyaan saya, pilihan antara equity method sama cost method itu oleh perusahaan induk akan menghasilkan angka akhir yang berbeda pada laporan keuangan konsolidasian Kakak. Terus saya baca-baca juga beberapa praktisi itu juga menyarankan untuk memakai fully adjusted equity method. Boleh kakak dua-duanya dijelaskan? Terima kasih. Baik, pertanyaan sangat menarik Kak Aditya ya. Eh, Pertanyaan ini akan dijawab oleh siapa? Kak Yosi atau Kak siapa? Kak Binsar? Mungkin bisa menjawab. Baik, coba saya jawab ya. Silakan Dari Kak. sisi pertanyaan tadi kan, sebentar. Bisa diulang tadi pertanyaannya, Kak? Izin kak, yang ingin saya tanyakan itu kalau dari equity method sama cost method itu nanti akan menghasilkan angka akhir yang berbeda atau enggak kak di laporan keuangan konsolidasian. Terus yang kedua, kenapa sih kebanyakan praktisi itu selalu menyarankan untuk memakai fully adjusted equity method? Oke, baik. Kalau dari sisi perbedaan, sebenarnya tidak ada perbedaan angka akhir pada laporan keuangan konsolidasi ya, Kak. Baik itu menggunakan equity method atau cost method. Jadi laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan kurang lebih sama persis. Kemudian perbedaannya hanya terletak pada proses pencatatan harian internal perusahaan pada perusahaan induk dan tingkat kompleksitas pembuatan kertas kerja atau worksheet konsolidasi. Terus kenapa fully adjusted equity method lebih disarankan seperti yang kakak pertanyakan? Karena pada metode equity yang disesuaikan penuh, perusahaan induk langsung mencatat penyesuaian laba antar perusahaan yang belum direalisasi pada pembukuan secara rutin atau berkala. Kemudian akan berdampak pada saldo akun investasi dan saldo laba induk return earning di akhir periode sudah langsung mencerminkan angka konsolidasi yang sebenarnya. Kemudian mungkin kertas kerja konsolidasi menjadi jauh lebih sederhana dan meminimalkan resiko. Kurang lebih seperti itu, Kak. Makasih banyak kak. Jawabannya sangat memuaskan.
Baik, sama-sama Kak Aditya ya. Karena seluruh pertanyaan sudah dijawab dengan jelas, kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu bahwa eliminasi transaksi persediaan antar perusahaan wajib dilakukan sesuai PSAK 65 atau PSAK 110 agar laporan konsolidasian bebas dari overstatement dan mencerminkan kelompok usaha sebagai satu entitas tunggal. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif rekan-rekan sekalian. Sesi presentasi dan tanya jawab kelompok 3 secara resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.